Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nursingpedia. Baiklah, kembali kita pada kesempatan kali ini akan latihan soal seleksi P3K Perawat 2022. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada soal-soal keperawatan maternitas. Bagi teman-teman yang baru saja gabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi dari channel ini. Baiklah, langsung kita mulai soal pertama. Seorang perawat membantu proses persalinan Nyonya S, 26 tahun. Saat ini pasien sudah memasuki proses persalinan kala 3. Plasenta lahir utuh, lengkap, sudah dilakukan eksplorasi dan tidak ada plasenta tertinggal. Hal-hal yang harus diobservasi pada proses persalinan kala 4 adalah kecuali A. Kondisi puting payudara, B. Kondisi perdarahan intranatal, C. Kontraksi uterus, D. Tingkat kesadaran ibu, atau E. Pemeriksaan tanda-tanda vital. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah A. Kondisi puting payudara. Observasi puting ibu dapat dilakukan pada masa postpartum dan sebelumnya sudah harus dilakukan pengkajian pada masa antenatal care trimester ketiga. Untuk opsi-opsi lainnya itu yang memang harus dilakukan pada proses persalinan kala 4. Jadi opsi yang tepat adalah A. Kondisi puting payudara. Soal berikutnya soal nomor 2. Ibu postpartum 30 tahun P3A0 dirawat di ruang nifas dengan postpartum 2 jam. Keluar darah segar, tanda-tanda vital dalam batas normal, dan kontraksi uterus lemah. Lalu perawat melakukan masase uterus. Kriteria evaluasi yang diharapkan dari tindakan tersebut adalah A. Perdarahan berhenti, B. Lochea rubra, C. Lochea serosa, D. Kontraksi uterus kuat dan TFU setinggi pusat, atau E. TFU di bawah pusat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah D. Kontraksi uterus kuat dan TFU setinggi pusat. Kita lihat data fokus di soal yaitu pasien postpartum 2 jam, keluar darah segar, TTV dalam batas normal, kontraksi uterus lemah. Pada kasus tersebut, masalah yang terjadi yaitu kontraksi uterus pasien yang lemah. Maka perawat melakukan masase uterus. Tujuan dari masase uterus yaitu untuk membuat kontraksi menjadi baik, sehingga kriteria hasil yang ingin dicapai yaitu kontraksi uterus kuat dan TFU setinggi pusat. Dengan kontraksi uterus kuat juga akan mencegah dari terjadinya perdarahan postpartum. Maka jawaban yang tepat adalah D, kontraksi uterus kuat dan TFU setinggi pusat. Soal berikutnya soal nomor 3. Nyonya R, 32 tahun, G3P2A0, hamil 38 minggu, datang ke IGD dengan keluhan mules sejak 6 jam yang lalu. Keluar lendir bercampur darah dari vagina, pembukaan telah lengkap, porsio tipis, beberapa saat kemudian perineum menonjol dan tampak adanya tekanan pada rektum. Asuhan persalinan selanjutnya yang tidak sesuai dengan kondisi pasien adalah A. Mempersiapkan peralatan kala 3, B. Membimbing ibu meneran, C. Memecahkan ketuban, D. Menunggu kepala janin crowning, atau E. Membantu mendorong abdomen ibu agar kepala janin segera crowning. Maka asuhan persalinan yang tidak sesuai dengan kondisi pasien adalah E. Membantu mendorong abdomen ibu agar kepala janin segera crowning. Kala 2 persalinan adalah tahap pengeluaran bayi yang dimulai dari pembukaan serviks sudah lengkap 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi. Pada penata laksanaan fisiologis kala 2, pasien memegang kendali dan mengatur saat meneran. Penolong hanya membimbing pasien tata cara meneran yang benar dan efektif. Pasien dilarang untuk meneran jika pembukaan belum lengkap, belum ada kontraksi uterus, atau belum ada keinginan meneran. Membantu mendorong abdomen pasien tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan ruptur dan stres pada janin tersebut.
Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah E. Membantu mendorong abdomen ibu agar kepala bayi segera crowning. Soal berikutnya soal nomor 4. Nyonya A, 40 tahun, sedang dirawat di ruang bersalin 2 jam postpartum per pagi 6. Perawat melakukan observasi dan tiba-tiba pasien mengalami perdarahan kurang lebih 800 cc. Darah warna merah segar, hasil palpasi abdomen uterus lembek, dan TFU 3 jari di bawah pusat. Apa penyebab perdarahan postpartum yang dialami pasien? A. Retensio plasenta, B. Laserasi jalan lahir, C. Involusi uteri, D. Koagulopati, E. Atonia uteri. Baiklah, kita lihat data fokus pada soal tersebut. 2 jam postpartum per pagi 6, tiba-tiba terjadi perdarahan kurang lebih 800 cc, hasil palpasi abdomen uterus lembek, dan TFU 3 jari di bawah pusat. Kata kunci pada kasus ini adalah terdapat uterus lembek, maka dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami atonia uteri, sehingga terjadi perdarahan postpartum. Atonia uteri merupakan ketidakmampuan uterus, khususnya miometrium, untuk berkontraksi setelah plasenta lahir. Kegagalan kontraksi dan retraksi dari serat miometrium dapat menyebabkan perdarahan yang cepat dan parah serta shock hipovolemi. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah E. Atonia uteri. Berikutnya soal nomor 5. Pasien postpartum P2A0, 26 tahun, postpartum hari ke-25 datang ke rumah sakit bersama suami untuk konsultasi kontrasepsi. Pasien menginginkan kontrasepsi yang efektif dan efisien karena sering tidak disiplin. Pasien juga ingin tetap menyusui bayinya hingga usia 2 tahun. Pasien berencana memiliki momongan setelah anak kedua berusia 3 tahun. Pasien memiliki riwayat perdarahan postpartum pada persalinan pertama. Apakah metode kontrasepsi yang tepat untuk pasien tersebut? A. Pil KB, B. AKDR atau IUD, C. Suntik 3 bulan, D. Tubektomi, atau E. Implan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah E. Implan. Kita lihat data fokus. Pasien postpartum hari ke-25 P2A0, pasien ingin kontrasepsi yang efektif dan efisien. Pasien ingin tetap menyusui bayinya. Pasien berencana memiliki momongan setelah anak kedua usia 3 tahun. Dan pasien memiliki riwayat perdarahan postpartum pada persalinan pertama. Maka kontrasepsi yang tepat yaitu implan. Keuntungan dari implan yaitu bisa dipakai selama 3 tahun, tidak mengganggu ASI, dan tidak mempengaruhi tekanan darah. Adapun efek samping dari kontrasepsi implan yaitu gangguan haid, perdarahan di luar haid, dan rasa pegal di tempat pemasangan. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman pejuang P3K tahun ini. Tetap semangat dan terus belajar, dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru saja gabung, subscribe channel ini, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.